semua, salam dan bahagia. Bapak dan Ibu bertemu lagi dengan saya di channel Alfian H27. Hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana mengikuti simulasi mengajar calon guru penggerak. Kebetulan saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya angkatan 5 dari DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Saya mungkin bisa sedikit berbagi tips dan triknya ya Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Yang pertama, untuk mengikuti simulasi mengajar kita harus menyiapkan RPP ya. RPP kita itu disesuaikan dengan bidang kita. Kebetulan saya kemarin guru kelas 6, mengajar guru kelas 6, jadi saya menyiapkan materi RPP yang sesuai dengan bidang saya, dan saya mengambil materi persatuan dalam perbedaan, itu di dalamnya ada muatan bahasa Indonesia dan muatan BKN, jadi seperti itu. Nah, kira-kira untuk selanjutnya apa ya? Untuk selanjutnya itu kita akan menyiapkan perlengkapan gitu ya, perlengkapannya, laptopnya, terus juga bahan ajarnya kita siapkan seperti itu. Dan yang terpenting kita harus juga menyiapkan ruangan khusus supaya kita tidak terganggu ketika simulasi mengajar. Dan yang paling penting juga, kita jangan lupa berkoordinasi, meminta izin kepada kepala sekolah atau pimpinan yang ada di sekolah kita. Dan tak lupa kita juga berkoordinasi dengan tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah supaya bisa mengkondisikan ketika kita simulasi mengajar. Kebetulan saya mendapat waktu simulasinya hari libur, jadi hari libur dan sore. Jadi kita tidak terganggu dengan aktivitas yang ada di sekolah. Nah, tapi ada beberapa teman saya yang angkatan setelah saya itu yang mereka dapatnya ya ketika hari belajar, tapi memang mungkin jam 2, jam 3. Kalau saya sih kemarin dapatnya jam setengah 4 ke atas lah, jadi kita sore maksudnya, jadi memang tidak mengganggu untuk simulasi. Dan pastikan juga kondisi internet juga bagus, juga kita juga menyiapkan kalau kita mengandalkan WiFi di sekolah, kita juga harus menyiapkan jaringan seluler juga ya, koneksi pribadi kita juga harus kita siapkan. Dan jangan lupa ya, mudah-mudahan lah listrik kita juga tidak mati di sekolah kan. Kalau saya sih alhamdulillah kemarin tidak mati, mudah-mudahan kita ya pokoknya kita pasti listriknya jangan sampai mati kalau kita menggunakan WiFi gitu kan. Tapi kalau tidak pakai WiFi ya mungkin hanya waktu pencahayaan gitu ya. Kalau mungkin kita siapkan juga lampu-lampu yang mungkin kita siapkan di sekitar kita siapkan. Terus alat selanjutnya laptop kita. Kalau saya kemarin sih simulasi mengajar saya menggunakan handphone saja dan laptop. Kalau laptop itu sebenarnya hanya untuk saya melihat beberapa materi saja sih untuk saya prepare. Tapi saya Google Meet-nya pure semuanya itu dari awal sampai akhir saya pakai handphone. Nah, untuk handphone ini kita sesuaikan. Kita buat pengumuman, buat status ya, atau kita setting di bagian kontak atau di bagian WA-nya kita setting supaya ketika kita lagi mulai simulasi mengajar tidak ada panggilan masuk ya. Jadi seperti itu mengganggu. Kalau kita seperti itu kita mendapat terganggu gitu ya, mengganggu kita seperti itu. Jadi sesuaikan di setting supaya tidak ada yang menghubungi kita. Selanjutnya setelah kita menyiapkan semua itu, ruangan sudah ada, kita sesuaikan, kita setting mejanya, bangkunya. Dan saya juga pakai tripod, jadi supaya kita enak gitu, leluasa sih pakai tripod supaya kita bisa settingnya dengan enak gitu ketika kita simulasi mengajar. Nah, selanjutnya jangan sampai nanti ketika kita simulasi mengajar kita merekam gitu ya, atau mempublikasikan. Kalau merekam untuk pribadi saja sih tidak apa-apa, tapi kalau mempublikasikan, karena ada beberapa yang sampai dimasukkan ke YouTube ketika mereka lagi simulasi mengajar, sebenarnya tidak boleh gitu ya, karena nanti melanggar undang-undang juga, dan takutnya nanti didiskualifikasi oleh panitia CGP itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menyiapkan semua itu, dan kita juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran, materi dan bahan ajar ya. Kalau saya kemarin, ini mungkin sedikit berbagi juga, saya kemarin itu menggunakan media gambar. Jadi gambar-gambar saya cetak, saya print, ada yang besar, ada yang ukuran sedang, ada yang kita pegang nanti sebagai alat peraganya, ada yang sisanya saya tempel di papan tulis. Jadi supaya terlihat gitu, kita tempel di papan tulis. Dan
dan sisanya kita pegang untuk diperlihatkan ke asesor. Jangan lupa juga kita harus menyiapkan identitas kita, identitas diri, KTP dan fakta integritas, karena itu penting. Karena biasanya sebelum kita mulai itu kita ditanya tuh KTP-nya disesuaikan dengan KTP, kita ditanya dulu data diri kita. Itu biasanya juga ada fakta integritas ya. Kalau kemarin asesornya saya 2 orang, ada laki-laki ada perempuan, jadi seperti itu. Nah setelah itu kita ditanya, kita akan disuruh mengatur untuk posisi kita berdiri di mana supaya mereka bisa melihat kita secara langsung. Jadi saya posisinya kemarin berdiri, juga sesuaikan posisinya supaya bisa terlihat oleh asesor. Nah setelah itu, setelah disiapkan bahan ajaran materinya, terus juga kita harus menyiapkan mental yang bagus ya. Kita juga punya mental yang bagus dan tidak perlu grogi. Kita relax saja, enjoy, anggap saja kita sedang mengajar di kelas kita sendiri gitu ya. Dan memang nanti ketika kita simulasi mengajar itu kita harus ditutup untuk aktif gitu ya. Karena materi yang kita harus berikan itu harus yang berpihak pada murid, berusaha pada murid, supaya muridnya aktif. Jadi kita nanti seakan-akan kita itu harus mengajar dengan ada murid gitu. Padahal kita mengajar nanti simulasi mengajar itu tidak ada murid yang ikut langsung, tapi kita seakan-akan kita berinteraksi dengan murid kita. Jadi kita harus berinteraksi dan juga kita harus tanya jawab, diskusi ya. Kalau saya kemarin gitu ya, kita panggil namanya, misalkan Budi, ya ini gimana? Silakan kamu jawab pertanyaan ini ya. Oh ya bagus ya. Jadi kita lempar pertanyaan ya, kita juga langsung kita beri pujian sendiri, kita jawab sendiri. Jadi seperti itu. Seakan-akan nanti ada murid yang ada di situ. Jadi kita harus membuat kelas kita itu jadi aktif. Itu yang paling penting ya, karena memang dilihat nanti penilaian dari situ. Membuat kelas menjadi aktif, mengkondisikan murid, tanya jawab. Ya sebut saja 3 orang anak. Kalau saya kemarin sebut 3 orang anak, 3 orang sama peserta didik yang kita ajak bicara, kita keliling-keliling, yang penting kita masih terlihat di depan kamera ya, itu aja sih. Mungkin kita harus ya, mungkin kita pakai body language-nya, mungkin kita nunjuk atau apa, kita sesuaikan. Jadi sebenarnya kita seperti ngajar biasa saja, mungkin hanya bedanya kita dilihat oleh asesor yang dinilai. Dan yang tak lupa juga kita juga harus ada ini ya, ada pembukaan, inti, penutup persepsi, juga ya kayak kita mengajar biasa aja. Jangan lupa dipanggil siapa yang tanya, yang tidak masuk ya, terus salam juga, berdoa dan sebagainya. Penutupnya juga gimana, jangan lupa kita harus ada refleksi gitu ya. Ditanya anak-anak bagaimana hari ini pembelajarannya, kita kasih penguatan dan sebagainya, kasih motivasi. Intinya pembelajaran yang berpihak kepada murid supaya murid itu bisa senang. Itu yang akan dinilai oleh asesor. Dan apa yang asesor berikan kepada kita, masukannya kita terima, jangan kita malah membantah atau mendebat, tidak ya. Kita harus terima sebagai masukan. Dan yang pasti ketika kita sudah totalitas berusaha, sudah sudah berikhtiar, jangan lupa kita untuk berdoa. Karena kuncinya itu segala sesuatu harus ada usaha dan doa, itu paling penting. Dan saya juga kemarin ketika mengikuti seleksi tersebut, kebetulan saya juga di sekolah saya ada 3 orang yang ikut, tapi satu-satunya dari sekolah hanya 2 waktu itu yang lulus, karena yang ikut 3, tapi yang 2 lulus, cuma yang satunya dia dilanjutkan. Jadi yang satu saya masih bertahan sendiri, dan saya juga bersyukur ya, terima kasih. Saya dapat banyak ilmu di guru penggerak ini, saya banyak terbuka wawasannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tidak perlu risau, tidak perlu merasa apa sih guru penggerak, ilmunya sangat banyak banget Bu, Bapak Ibu, luar biasa. Kita sebagai guru penggerak nanti akan terbuka wawasan kita, melihat bagaimana seperti ini loh ternyata pembelajaran yang sebenarnya asik, seperti ini loh bagaimana cara memberikan hukuman kepada anak-anak, seperti ini loh bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran. Karena guru penggerak itu nanti akan diarahkan menjadi pemimpin pembelajaran, atau sebagai mungkin ada kalau memang nanti rezekinya akan diangkat jadi kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Tidak ada ruginya gitu, karena kan ada orang yang membanding-bandingkan gitu dengan yang lain. Tapi saya bersyukur saya bisa ikut pendidikan guru penggerak angkatan 5 kemarin. Jadi seperti itu untuk simulasi mengajar. Nah di dalam simulasi mengajar juga kita juga harus memposisikan diri kita ya, jangan sampai terlalu menunduk, terlalu jadi kita berdirinya juga sesuai,
Dan kita juga jangan sampai kita menyampaikan terlalu cepat. Kita sesuaikan intonasinya, kita sesuaikan apa pelafalannya, pengucapannya, karena kan kita dilihat secara online gitu kan, jadi kita harus jelas pengucapannya, itu penting. Dan nggak perlu, kita tenang saja, Bismillah gitu. Kalau yang beragama Islam kan tinggal baca Bismillah, insya Allah bisa ya, disesuaikan saja. Nah, selanjutnya untuk simulasi wawancara, itu nanti akan jadwalnya akan muncul setelah kita simulasi mengajar. Jadi pengumuman nanti akan bareng tuh, bukan masing-masing. Jadi simulasi mengajar dan wawancara itu kedua yang dilaksanakan, nanti baru akan ada pengumuman apakah Bapak Ibu lulus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, saya kemarin pendidikannya selama 6 bulan. Dari angkatan 1 sampai 4 itu 9 bulan, dan angkatan 5 sampai ke 6, 7 dan sekian itu sekarang sudah 6 bulan. Jadi memang sudah dipersingkat. Jadi tapi dalam waktu 6 bulan itu kita banyak sekali ilmu yang didapat, maka dari itu kita harus pergunakan dengan baik. Nah, seperti itu kira-kira untuk simulasi mengajarnya. Fokus, diiringi dengan doa, usaha, dan tadi kita siapkan materi pembelajaran, kita siapkan sesuai dengan bidang kita, membuat materi pembelajaran yang menarik, bahan ajarnya, medianya, menggunakan media, alat yang kita siapkan, handphone dan sebagainya. Dan kita juga harus menyiapkan diri kita, kita tenang, rileks, jadi jangan sampai grogi. Dan jangan lupa senyum, salam, sapa itu penting, karena itu juga salah satu bagian penilaian. Selanjutnya untuk simulasi wawancara itu, nanti kalau Bapak Ibu lulus atau lanjut, maksudnya sudah selesai simulasi mengajar, nanti kan gabung gitu ya, penilaiannya simulasi mengajar dengan wawancara, nanti kalau digabung akan ada pengumuman kelulusan. Nah, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang diminta, sesuai aturan, saya yakin Bapak Ibu bisa lulus untuk simulasi mengajar dan wawancara. Yang kedua, simulasi wawancara itu nanti kita akan diwawancara. Kalau saya kemarin diwawancara itu seputar tentang esai yang kita buat. Ada beberapa esai yang ditanyakan kembali, jadi nanti dibaca lagi esainya yang sudah kita buat. Kalau saya memang kemarin itu ketika buat esai, saya copy ke Word, saya jadikan file, jadi supaya saya bisa baca-baca lagi, saya print lagi kan, saya baca-baca lagi esainya. Dan ada juga ditanyakan tentang pengalaman kita sebagai guru, bagaimana solusinya ketika ada masalah. Saya kemarin bagaimana seorang guru ketika ada permasalahan untuk menyelesaikan masalah, kita sampaikan bagaimana seorang guru, dan kita harus mengedepankan kalau ketika ada masalah mengedepankan apa? Musyawarah, mengedepankan untuk kepentingan orang banyak dan sebagainya. Dan ketika wawancara juga sama, kita tenang saja, tenang, ditanya ya kita jawab sebisa kita, tapi usahakan jangan sampai terbata-bata jawabnya. Jadi memang cepat dan pasti gitu ya. Kalau saya kemarin seperti itu, ditanya ya saya langsung jawab, saya ditanya lagi saya langsung jawab. Dan memang gunakan bahasa yang bahasa akademik, dan jangan sampai ada bahasa yang tidak menggunakan bahasa akademik. Kita sampaikan apa yang sudah ditanyakan, kita jawab. Dan kalau saya biasanya kemarin ya, saya selalu awali dengan kata mohon maaf Bapak Ibu, saya izin menjawab, saya langsung jawab. Akhirnya saya jawab gitu, saya jawab pertanyaan apa, saya jawab. Ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana sebagai guru kita membuat media pembelajaran, bagaimana sebagai guru kita mengajak rekan sejawat, kalau misalkan rekan sejawat tidak bisa mengikuti kita, gimana solusinya, ya kita dicari nanti. Kalau misalkan ada anak-anak yang bermasalah di kelas, bagaimana kita sebagai guru untuk mengkondisikan. Ketika nanti kita sebagai pemimpin juga, kita akan tanya bagaimana kita akan menjadi pemimpin yang seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira simulasi wawancara akan ditanya seputar esai yang akan kita buat, pengalaman, apakah Bapak Ibu juga pernah ikut organisasi dan sebagainya, itu akan ditanya. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa lulus untuk mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Intinya fokus, tenang, dan banyak kok referensi-referensi yang bisa Bapak Ibu lihat di sekarang zaman sudah canggih ya, di internet, di YouTube, di manapun bisa lihat ya. Bapak Ibu juga bisa lihat di channel YouTube saya juga, nanti banyak yang saya akan share untuk tips dan triknya. Silakan yang bertanya juga boleh ya. Jadi kita sama-sama berbagi Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya untuk simulasi tips dan triknya simulasi mengajar dan wawancara. Saya doakan supaya Bapak Ibu semuanya bisa lulus dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dan bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, karena guru penggerak itu kan motonya ada bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi kita akan menggerakkan semua pihak. Ya, jadi kita
pasti harus menggerakkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube saya di Alfian H27. Jika Bapak Ibu suka, silakan like, share atau komen di channel YouTube saya. Jangan lupa juga subscribe ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi atau tips dan trik di berbagai program-program yang lain. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.